حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قوم. Yang indah dan menggoda orang-orang banyak. Ketika Dajjal berjalan, dia melangkah dengan kebanggaan yang besar, dan rasanya tidak ada yang bisa mendekati atau berdiri di depannya. Bahkan mereka yang tampaknya memiliki tekad tak tergoyahkan akan menjadi korban tipu dayanya. Dalam mimpi saya mendengar iblis memanggil Dajjal sebagai panglima perangku yang kaya. Menurut apa yang saya lihat, Dajjal sering memicu dan merancang kekacauan di Timur Tengah. Ingatlah, sekarang dia masih belum mencapai kemampuan penuhnya. Aku telah melihatnya membangun sejumlah pembangkit listrik yang memanfaatkan ilmu hitam yang digunakan untuk mengisi kekuatannya. Dalam suatu mimpi, aku telah melihatnya melakukan ritual-ritual aneh melalui penggunaan tengkorak yang digunakan untuk mengumpulkan kekuatan magis dan menyimpannya dalam tangki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, mirip seperti yang Anda lihat pada penyihir dan pesulap. Dalam salah satu mimpi, saya mendengar Dajjal berkata, sebentar lagi kekuatanku bertambah dan aku akan memperoleh kekuatan yang baru. Aku akan menebarkan ketakutan dan seluruh dunia akan menyerah kepadaku. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka. Mungkin ini isyarat untuk sesuatu hal yang buruk. Allah lebih mengetahuinya. Bagi saya, nampaknya Dajjal menunggu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup sampai dia siap untuk muncul ke dunia. Dan dia mendapatkan kekuatan ini dengan menggunakan pembangkit listrik berkekuatan magis. Saya tidak yakin apakah pembangunan kuil ketiga adalah bagian dari ritual untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Allah lebih mengetahuinya. Setelah Malhamah Kubro, cahaya Allah mengisi seluruh penjuru bumi, dan umat Islam mengimplementasikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Dan kedamaian ini terus bertahan selama 1 dekade. Selama masa kedamaian ini, tentara Muslim membangun teknologi canggih serta persenjataan berat dan teknologi untuk mempersiapkan perang melawan Dajjal. Sementara umat bersiap untuk menghindari cobaan ini, orang-orang kafir menunggu kedatangan Dajjal. Ketika Dajjal muncul di muka umum, dia mampu dengan cepat menaklukkan seluruh dunia
yang menyebabkan umat muslim menjadi resah karenanya. Dajjal mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dan dia dengan mudah mengambil hati orang banyak dan memperkuat klaimnya dengan menggunakan kekuatan jahatnya. Dajjal menipu banyak orang, dan orang-orang yang lemah imannya akan mulai bergabung dengannya dengan cepat. Banyak orang telah menanya saya apakah Dajjal menggunakan teknologi atau bantuan jin untuk melakukan mukjizat palsunya. Dari apa yang telah saya lihat, Dajjal akan bisa melakukan kemahiran supranaturalnya melalui penggunaan ilmu hitam. Itu semua karena ketetapan Allah, bahwa dia dapat melakukan kekuatan seperti itu, dan dia sudah pasti menjadi cobaan besar bagi umat manusia. Dalam mimpi, saya diberitahu bahwa kemahiran supranatural yang kita lihat di film dan televisi akan dengan mudah dilakukan oleh Dajjal. Dajjal menjanjikan sebuah surga di atas dunia kepada orang-orang. Kepada laki-laki, dia menjanjikan wanita, harta, kekayaan, dan apapun yang diinginkan oleh hati mereka. Untuk wanita, Dajjal menjanjikan akan mempercantik penampilan mereka, membuat mereka lebih menarik, dan memberikan apapun yang mereka inginkan. Karena ini, miliaran orang bergabung dengannya dalam hitungan hari. Pasukan Islam maju untuk menentang Dajjal dan melawannya serta pengikutnya. Namun, upaya kami tampaknya tidak berguna, dan rudal kami seperti petasan di depan Dajjal. Dajjal dan pasukannya dengan mudah bisa menangkal serangan kami. Saya pergi untuk menghadapi Dajjal, dan dia membujuk saya untuk bergabung dengannya dan menjanjikan saya hidup kekal dan kedudukan tinggi. Saya menolaknya dengan mengatakan, apa yang akan terjadi setelah itu? Kita semua akan mati suatu hari nanti, dan tidak ada yang hidup kekal kecuali Allah. Kamu akan gagal dalam rencanamu, dan kamu juga akan mati suatu hari nanti. Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu, Allah, Tuhan semesta alam. Setelah mendengar ini, Dajjal menjadi murka dan mengubah penampilannya menjadi bentuk yang sangat menakutkan, yang menyebabkan tubuh saya gemetar, dan saya tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apapun. Dajjal lalu berseru, jika saya tidak berjanji setia padanya, maka dia akan membunuh saya. Lalu menyuruh saya pulang dan merenungkan keputusan akhir saya. Setelah pertemuan ini, saya pergi meninggalkan Dajjal dan kembali ke rumah saya, mendatangi umat muslim dan memperingatkan mereka bahwa jika ada yang berhadapan dengan Dajjal, ada peluang 99,9% dia akan bergabung dengan Dajjal. Memang fitnah yang dahsyat, dan hanya orang-orang yang telah diberikan rahmat khusus dari Allah saja yang dapat selamat dari ujian ini. Wahai muslim, jika kita mencintai Allah dan Muhammad SAW, lebih baik untuk kita mati sebagai muslim daripada berjanji setia kepada Dajjal. Mari kita mati sebagai syahid di jalan Allah sembari memerangi Dajjal. Kaum muslimin setuju denganku, dan orang-orang beriman berkumpul untuk berperang melawan Dajjal dan kelompok pengikutnya dari orang-orang kafir. Maka dimulailah perang antara kebenaran dan kebatilan. Saya melawan Dajjal menggunakan nur Allah di jari telunjuk saya dan menyerangnya untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia tidak menggunakan kekuatannya pada tentara musuh. Saya terus melawan Dajjal sehingga umat muslim dapat memberikan kerusakan sebanyak mungkin ke tentara Dajjal. Karena cahaya Allah, saya mampu bertarung dengan Dajjal cukup lama. Namun, Dajjal sangat kuat. Di tengah-tengah pertempuran, cahaya Allah tiba-tiba menghilang dari jari telunjuk saya. Saya berkata pada diriku sendiri, Qasim, sebaiknya menjauh dari sini. Saya mulai menghindari Dajjal dan berusaha untuk mundur. Dan kemudian dengan rahmat Allah, saya mulai berlari di udara. Dan Dajjal menyusul saya dengan terbang, dan dia berteriak, Qasim, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Dan Dajjal mengikuti saya ke sana dan melanjutkan serangannya. Dajjal menyerang punggung saya dan melukai saya, sehingga saya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Batu besar di sebelahku terbuka dan berkata, Qasim, sembunyikanlah dirimu dalam diriku. Aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal. Aku menolak tawarannya, dan di saat itu Dajjal mendekatiku sambil berujar, Qasim, bersiap-siaplah untuk mati. Lalu aku memohon kepada Allah, Ya Allah, tolonglah aku. Kemudian
lafaz Allah yang dipenuhi kobaran nur turun dari langit, dan kemudian Allah menyebabkan petir menerjang sisi gunung dan hancur berkeping-keping, yang kemudian menimbulkan suatu suara yang menakutkan. Setelah mendengar ini, Dajjal langsung pingsan dan terjatuh. Kemudian Allah menyembuhkan lukaku dan memberitahuku, Qasim, Dajjal hanya pingsan selama 4 jam dan dia akan bangun sesudahnya. Qasim, pergilah dari sini dan bersembunyi di tempat lain. Setelah itu, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan jangan datang ke depan Dajjal selama aku belum mengizinkan. Aku pun berkata, sesuai yang engkau perintahkan ya Tuhanku. Dan saya menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saya dari Dajjal. Dan kemudian, saya pergi ke tempat lain dan menyembunyikan diri saya, jauh dari pandangan dan jauh dari pikiran. Ketika Dajjal tersadar, dia tidak ingat dengan kejadian yang baru saja terjadi, dan dia percaya bahwa dia telah membunuhku. Dajjal kembali dan memamerkan kepada umat muslim bahwa dia telah membunuhku. Mendengar berita ini, tentara muslim menjadi berkecil hati dan kehilangan semangat, dan dengan itu Dajjal memulai misinya tanpa perlawanan, dan satu persatu umat muslim jatuh. Perang melawan Dajjal menelan korban jiwa ratusan juta orang. Kebanyakan mereka adalah muslim. Dajjal menegakkan sebuah gaya hidup penuh dengan tipu daya, perilaku haram, tindakan tercela, dan persinahan. Intinya, sebuah kerajaan surga palsu di bumi untuk pengikutnya. Dan fitnah ini berlanjut 4 hingga 5 minggu sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam mimpi, saya telah melihat Nabi kita yang mulia Isa alaihissalam turun dari langit. Ia tampak memiliki rambut yang hitam basah. Ia menyerupai orang Timur Tengah. Dan saya juga melihat sedikit orang muslim yang masih tersisa mulai tinggal bersama Nabi Isa alaihissalam setelah Allah menyelamatkan orang-orang beriman dari murka Ya'juj dan Ma'juj. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi situs web kami atau saluran kami. Semua tautan dapat ditemukan di deskripsi di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.